Setelah itu kembali ayah dan ibu Benny melanjutkan jalan-jalan. Sementara Benny tiduran di pondok. 1 jam kemudian ayah dan ibu Benny bertemu dengan anak-anak mereka, Iqbal, Reza, Rina, dan Benny. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Halo, para pendengar podcast Kopi Hitam. Kalian masih nunggu kelanjutan cerita Kembar Gaib? Kalian penasaran? Sama, saya juga penasaran. Apakah kalian penasaran apa enggak? Nah, biar kalian enggak semakin penasaran, saya akan langsung mulai dengan lanjutan cerita pengalaman Benny waktu dia pulang kampung di Lampung pada tahun 2002. Supaya kalian gak bingung, kita dengarkan bagian akhir dari video kemarin. Kembali terdengar ketukan dari arah pintu belakang. Om Yon bangun dari ranjang, lalu keluar kamar dan segera mengambil parang di dapur. Lagi-lagi ketukan dari pintu belakang kembali terdengar. Om Yon segera menghampiri pintu belakang, lalu berdiri merapat di belakang pintu. Parangnya siap diayunkan bagi siapa saja yang akan masuk ke rumah melalui pintu belakang. Sementara di balik pintu itu, Benny berniat membuka paksa pintu tersebut. Tiba-tiba Benny merasa melo. Bahkan setelah 6 tahun gak pulang pun, aku masih ditolak masuk ke rumah ini. Apa aku tidak diinginkan itu? Benny memutuskan berhenti mengetuk pintu. Lalu dia duduk di lantai kotor, menyender pada dinding rumah. Sementara di dalam, saat tiba-tiba ketukan berhenti, ibu dan ayahnya menunggu dengan cemas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ibu Benny melongok ke ruang tengah, bermaksud memanggil Benny supaya ikut ke dapur. Siapa tahu nanti ayahnya butuh bantuan. Tapi ibunya kaget saat tahu ternyata ruang tengah kosong. Gak ada siapapun di sana. Seandainya Benny masuk kamar, pasti harus melewati ayah dan ibunya, karena kamar mereka ada di belakang. Sementara jika Benny ternyata keluar, pasti terdengar pintu depan dibuka. Dan suara deritan pintunya cukup keras. Ibunya mendadak lemas saat ingat kejadian siang tadi. Jangan-jangan yang di ruang tengah tadi bukan Benny. Di luar pintu, perasaan Benny yang tadinya melo perlahan berubah menjadi kemarahan. Lalu dia bangun dari duduknya dan berdiri tegak menghadap pintu. Aku gak pernah minta dilahirkan. Kalau mau nolak aku, kenapa gak dari sebelum aku lahir? Begitu isi perasaan Benny. Dengan perasaan yang meluap-luap, Benny mendorong pintu papan itu dengan sisi samping badannya. Bersamaan dengan itu, ibu Benny berteriak, "Benny!" Benny kaget mendengar teriakan ibunya dan mendadak berhenti. Pintu pun terbuka, tapi Benny cuma mematung memandangi ibunya yang berdiri tepat di depan pintu dengan jarak 2 meter dari pintu. Bersamaan dengan itu, ada sekelebatan parang melintas tepat di pintu. Sedikit saja Benny melangkah ke depan, mungkin badannya tinggal separuh dimakan tebasan parang. Om Yon, ayah tirinya gak kalah kaget waktu melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Om Yon dan istrinya melihat Benny dengan tatapan bingung. Benny bercelana pendek dengan kaos oblong seragam tidurnya. Sementara Benny yang mereka lihat di ruang tengah adalah
Benny yang berpakaian rapi dengan baju koko dan kupluk putih. Sementara Benny menatap orang tuanya dengan tatapan penuh kemarahan. Lalu ibu Benny menghampiri Benny dan menarik tangannya supaya masuk ke dalam. Tapi dengan cepat Benny menepis tangan ibunya. "Kalian mau bunuh aku? Kenapa nggak dari dulu waktu aku masih bayi?" ucap Benny dengan penuh emosi. Lalu Benny menudingkan tangannya ke arah ayah tirinya. Kamu nggak usah sok baik ya. Aku tahu laki-laki macam apa kamu itu. Bisamu cuma ngasih anak doang," lanjut Benny dengan berapi-api. Mendengar itu, ibu Benny refleks menampar pipi Benny dengan keras. "Anak kurang ajar!" Walaupun sudah menduga bakal ribut besar, mendapat tamparan mendadak seperti itu, Benny kaget juga. Lalu dia masuk kamar dan mengemasi baju-bajunya. Menyadari Benny bakal pergi lagi, ibu Benny menangis. Sementara Om Yon cuma bisa mematung sambil masih memegang parang di tangan kanannya. Benny keluar dari kamar dan dengan kasar membuka pintu depan. Tapi Om Yon buru-buru menahannya. Terjadilah tarik-menarik gagang pintu antara Om Yon dan Benny. "Ben, duduk dulu sebentar. Ayo kita ngobrol di dalam. Kamu itu salah paham." Tapi Benny seperti gak mendengar ucapan Om Yon. Benny menatap tajam mata Om Yon. Lalu beralih ke tangan Om Yon yang masih menahan gagang pintu. "Lepasin," ucap Benny dengan pelan tapi dalam sambil menatap Om Yon dengan garang. Ditatap seperti itu, Om Yon seperti terhipnotis, lalu pelan-pelan melepaskan pegangan tangannya di handle pintu. Benny keluar rumah di tengah malam buta, diiringi suara tangisan ibunya dan tatapan mata Om Yon yang kebingungan. Sebenarnya Benny sendiri bingung dia harus pergi kemana. Tapi pikirannya terlanjur kalut dan marah. Sekitar 10 menitan dia berjalan ke arah jalan besar, lalu berhenti di sebuah gardu ronda. Cukup lama dia termenung di situ sampai akhirnya ketiduran. Sekitar jam 4 dia terbangun. Di sampingnya ada seorang lelaki sebayanya. Ternyata itu Rizwan, teman main sekaligus teman sekelasnya dulu. "Kamu Benny kan?" Itu kalimat pertama yang diucapkan Rizwan. Lalu mereka berdua mengobrol basa-basi sebentar. Benny menceritakan kondisinya dengan singkat. Rizwan gak terlalu terkejut karena mereka dulu cukup dekat. Rizwan tahu permasalahan di keluarga Benny. Sedangkan Rizwan sendiri saat itu sedang berniat sholat subuh di musola yang gak jauh dari gardu tersebut. Dengan setengah memaksa, Rizwan mengajak Benny untuk sholat subuh di musola. Akhirnya Benny menurut walaupun jujur dia sama sekali gak benar-benar melakukan sholat. Dia hanya merasa gak enak dengan Rizwan. Selesai sholat, Rizwan mengajaknya pulang ke rumahnya. "Sementara kamu tidur di rumahku aja. Kamu kan juga kenal sama bapak ibuku," bujuk Rizwan lagi. Dan Benny kembali menurut. Begitu sampai di rumah Rizwan, orang tua Rizwan sempat kaget. Kenapa di hari Idul Fitri Benny malah gak di rumahnya? Tapi kedua orang tua tersebut merasa segan buat menanyai Benny. Setelah istirahat sebentar, Rizwan menyuruh Benny untuk mandi. Saat Benny di kamar mandi, barulah Rizwan menceritakan situasi yang Benny hadapi kepada kedua orang tuanya. Orang tua Rizwan cukup memahami kondisi Benny. Setelah sarapan, kedua orang tua Rizwan, Benny, Anti, adik perempuan Rizwan, dan Rizwan sendiri berjalan kaki menuju masjid untuk sholat Id. Karena mereka masih satu komplek, mereka dan orang tua Benny sholat Id di masjid yang sama. Menyadari itu, Benny sengaja mengambil tempat duduk di pojok supaya nggak bertemu dengan keluarganya. Niat Benny selesai sholat Id, dia mau langsung cari tumpangan ke Jakarta. Dan benar saja, begitu selesai sholat Id, Benny langsung pulang ke rumah Rizwan dan mengambil tasnya.
Tapi begitu dia keluar dari kamar Rizwan, ayah Rizwan yang saat itu sedang duduk di ruang tamu mengajak Benny bicara. "Ben, sini, Om pengen ngobrol sebentar sama kamu." Benny menurut lalu duduk di kursi seberang ayah Rizwan. Tas punggungnya ia letakkan di sebelahnya. "Tadi di masjid, Om ketemu sama Om Yon," kata ayah Rizwan mengawali pembicaraan. Benny kaget dan menegakkan punggungnya. Ayah Rizwan menjelaskan bahwa Om Yon dan Ibu Benny sangat mengharapkan kepulangan Benny. Ada kesalahpahaman di antara mereka. Om sebenarnya udah tahu di mana letak kesalahpahaman itu, tapi akan lebih pas kalau ayah dan ibumu yang menjelaskan, supaya lebih gamblang, lanjut ayah Rizwan. Cukup lama ayah Rizwan membujuk Benny. Rizwan pun ikut membantu ayahnya membujuk Benny supaya pulang. Meskipun Rizwan sendiri belum paham situasinya, tapi akhirnya Benny mau juga menuruti nasihat ayah Rizwan. Dengan motor bututnya, Rizwan mengantar Benny pulang ke rumahnya. Setelah itu, dia langsung pamit pulang. Di ruang tamu, ibunya menyambutnya dengan isak tangis. Om Yon dan ketiga adik Benny termenung di kursi masing-masing. Benny masih belum melunak. Setelah dia duduk dan kedua orang tuanya menjelaskan kejadian malam itu versi mereka, barulah Benny paham. Mereka semua gak habis mengerti siapa sebenarnya sosok yang menyerupai Benny itu. Tapi momen penting hari itu adalah Benny mencium tangan ibunya, Om Yon memeluk Benny, juga ketiga adiknya. Semua kesalahpahaman beberapa hari terakhir berakhir dengan keharuan. Yang belum terpecahkan adalah misteri sosok Benny yang lain. Pada lebaran hari kedua, Om Yon mengajak salah satu kenalannya yang dia seorang ustadz. Beliau diundang ke rumah dengan maksud untuk membersihkan rumah dari aura negatif. Mungkin dengan begitu gak ada lagi sosok yang menyaru sebagai anaknya. Di lebaran hari ketiga, mereka sekeluarga mengunjungi sebuah tempat wisata pantai di luar kota Bandar Lampung dengan mengendarai angkot milik Om Yon. Ibunya membuatkan bekal nasi bungkus sebanyak jumlah mereka, 6 bungkus. Begitu sampai di lokasi, mereka menempati salah satu pondok yang berjejer di pinggir pantai. Semua barang bawaan mereka letakkan di situ. Benny dan ketiga adiknya segera berlari ke pantai. Mereka senang sekali. Maklumlah, mereka jarang ke pantai. Ibu dan ayah mereka berjalan-jalan di sekitar pondok. Saat tengah hari, ayah dan ibu Benny kembali duduk di pondok berniat memakan bekal mereka. Di pondok ternyata sudah ada Benny. Lalu ketiganya makan bersama. Setelah itu kembali ayah dan ibu Benny melanjutkan jalan-jalan. Sementara Benny tiduran di pondok. 1 jam kemudian, ayah dan ibu Benny bertemu dengan anak-anak mereka, Iqbal, Reza, Rina, dan Benny. Bersama-sama mereka ke pondok untuk bersiap-siap pulang. Sebelum pulang, keempat anak itu berniat memakan bekal dulu, karena mereka sangat kelaparan setelah seharian main-main di pantai. Tapi bekal nasi mereka kurang 1. "Kamu kan udah makan tadi, Ben," ucap ibunya. Benny kebingungan dituduh seperti itu. "Aku kan dari tadi sama mereka, Bu. Mana mungkin aku makan duluan?" jawab Benny. "Enggak, Ben. Kamu tuh tadi udah makan. Itu sampah bekas bungkus nasimu juga belum Bapak buang kok," tambah Om Yon. Benny tetap bersikeras bahwa dia belum makan. Tapi tetap saja, nasi bungkusnya tinggal 3. Benny kesal karena dia terpaksa menahan lapar sepanjang hari. Begitu sampai rumah, ibunya langsung menyiapkan makan malam. "Pokoknya malam ini aku mau makan yang banyak. Ibu siapin lauk double buat aku ya. Aku lapar banget seharian gak makan." Di sini hampir terjadi keributan lagi. "Kamu kan tadi udah makan, Ben." Ibunya masih kuku dengan ucapannya.
Aku nggak peduli ada berapa kembaranku di rumah ini. Aku juga nggak peduli ibu lebih percaya sama yang mana. Yang jelas, aku lapar banget, Bu. Ucap Benny tegas. Ibunya terdiam mendengar ucapan Benny. Setelah dia ingat-ingat lagi, dia baru sadar bahwa Benny yang makan dengannya dengan Benny yang datang bersama ketiga adiknya memakai baju yang berbeda. Setelah makan malam, Ibu Benny mengajak bicara Benny dan suaminya di ruang tamu. Sementara adik-adik Benny ada di ruang tengah menonton TV. Di ruang tamu, Ibu Benny menceritakan masa lalunya dari sejak Benny belum lahir. Menurut Ibu Benny, dulu saat kehamilan Benny usia 3 bulan, ayah dan Ibu Benny ribut besar gara-gara ada orang ketiga di antara mereka. Seorang perempuan, teman Ibu Benny sendiri. Ibu Benny marah dan langsung meminta cerai kepada suaminya. Tapi sayangnya dia terlanjur hamil 3 bulan. Karena gak mau mengalami kesulitan di kemudian hari, Ibu Benny berusaha menggugurkan kandungannya dengan berbagai macam cara kecuali cara medis. Tapi hasilnya nihil. Janin tersebut tetap hidup di dalam rahim ibunya. Akhirnya ibunya memutuskan merawat kandungannya dengan baik. Dengan kondisi kehamilan itu, ayah dan Ibu Benny kembali rujuk. Hari-hari berganti, saat usia kandungan Ibu Benny menginjak 8 bulan, dia mengalami pendarahan hebat, lalu oleh suaminya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Saat itulah baru diketahui bahwa Ibu Benny mengandung bayi kembar, dan salah satu dari bayi tersebut meninggal di dalam kandungan. Di masa kehamilan itu, memang beberapa tetangga berkomentar bahwa perut Ibu Benny sangat besar untuk ukuran perut ibu hamil biasa. Tapi mereka pikir mungkin bayinya subur. Dan selama kehamilan itu, Ibu Benny gak pernah sekalipun memeriksakan kehamilannya ke bidan atau dokter. Alasannya karena takut mendengar analisa buruk. Akibat waktu kandungannya berumur 3 bulan, sempat berusaha digugurkan. Dan memang, pada akhirnya benar-benar berakibat buruk. Tapi untunglah bayi yang satunya masih bisa diselamatkan. Bayi tersebut diberi nama Benny Ardiansah. Setelah Benny lahir, ayahnya kembali ke perempuan lain yang sempat dia tinggalkan gara-gara kehamilan istrinya. Dan setelah Benny berusia 5 tahun, pasangan tersebut resmi bercerai. Benny kaget mendengar penuturan ibunya. Perasaannya campur aduk antara sedih, nelangsa, marah dan benci jadi satu. Dia gak menyangka, ternyata masa lalu ibunya sangat menderita. Dan lebih gak menyangka lagi, ternyata dia sudah tidak diinginkan dari sejak di dalam kandungan. Tapi beberapa saat, Benny berusaha menguasai perasaannya. Sekarang bukan itu yang penting. Soal sosok Benny yang lain, Ibu Benny menyimpulkan bahwa itu adalah saudara kembar Benny yang meninggal di dalam rahim. Lalu Om Yon menyarankan supaya mereka semua berziarah ke makam saudara kembar Benny. Mungkin dengan begitu dia nggak lagi mengganggu kehidupan Benny. Sayangnya menurut Ibu Benny, jasad bayi tersebut setelah lahir langsung dia serahkan sepenuhnya ke pihak rumah sakit. Bisa dibilang saat itu Ibu Benny nggak mau tahu soal jasad tersebut. Mungkin dikuburkan di tanah pemakaman milik pihak rumah sakit. Dan sepertinya bakal sulit untuk dicari karena saat bayi tersebut meninggal masih dalam kondisi setengah janin. Akhirnya mereka bertiga memutuskan mendoakan arwah kembaran Benny dari rumah saja. Besok malamnya di rumah Benny diadakan selamatan doa bersama mengirim doa ke almarhum saudara Benny. Hari berikutnya, Benny kembali ke Jakarta karena harus masuk kerja kembali. Sayangnya usaha mereka dari memanggil ustadz sampai mengirim doa gak memberikan hasil yang berarti. Tiap kali Benny pulang kampung, sosok Benny yang lain itu seringkali hadir di antara mereka.
Ada seorang teman yang mengaku nongkrong bareng Benny padahal saat itu Benny lagi menjemput adiknya di sekolah. Lain hari, temannya menagih bandana yang Benny pinjam saat nongkrong di gardu. Padahal Benny gak merasa nongkrong bareng mereka pada saat itu. Sementara Benny sendiri tidak pernah sekalipun melihat penampakan sosok tersebut. Dia hanya mendengar dari cerita keluarganya dan teman-temannya. Ada satu kalimat yang cukup epik yang beredar di antara teman-temannya sehubungan dengan kemunculan Benny yang lain. Beberapa kali, Benny yang lain saat bersama teman-teman Benny dan salah satu kenalan baru yang bertanya, "Kamu tinggal di mana?" Si Benny yang lain itu menjawab, "Aku tinggal di mana-mana." Teman-temannya menganggap itu cuma lelucon, tapi bagi Benny itu sesuatu yang ganjil dan misterius. Untungnya sosok Benny yang lain itu cuma hadir saat Benny berada di kampung halamannya. Tapi gara-gara itu, Benny jadi jarang pulang kampung. Sosok itu berangsur hilang seiring usia Benny. Apalagi sejak Benny menikah dengan teman kerjanya. Sekarang saat Benny memiliki 2 orang anak, sosok Benny lain hampir gak pernah menampakkan diri. Selesai. Udah terbayarkan kan rasa penasarannya? Segitu dulu cerita hari ini. Bagi kalian yang pernah mengalami hal seperti yang Benny alami, jangan takut. Kalau bisa malah memanfaatkan momen itu sebaik mungkin. Misalnya bagi yang masih sekolah, bisa buat gantiin ngisi absen kehadiran. Atau bagi kalian yang udah kerja, bisa dijadikan asisten. Atau bagi kalian yang punya pasangan yang penuntut, yang setiap saat harus ada buat dia, bisa tuh suruh bantu-bantu. Tapi jatuhnya eksploitasi makhluk gaib. Tapi gak apa-apa. Selama belum ada Komnas Perlindungan Makhluk Gaib, masih aman. Oke lah, cukup sekian cerita kali ini. Seperti biasa, tak bosan-bosannya saya meminta Anda membantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, share, nyalakan notifikasi, tularkan ke orang-orang terdekat Anda. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.